Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Intianto, di dalam acara Mimbar Gemar GECA Niel Surabaya. Dalam pembacaan hari ini 10 Juni 2020, saya diberkati oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang 153. Demikian firman Tuhan. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Sekali lagi saya bacakan. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Situasi kondisi hari-hari ini menggambarkan bagaimana kesengsaraan begitu luar biasa kita alami dan kita rasakan karena dampak pandemi COVID-19. Tidak ada yang tidak mengalami sengsara, tidak ada yang tidak mengalami penderitaan, tidak ada yang tidak mengalami kesulitan. Kita semua mengalami situasi yang sulit, yang susah, menderita, bahkan sengsara. Belum lagi jika di keluarga kita ada yang terpapar virus corona ini. Begitu sengsara, begitu menderita. Ibu saudara kekasih, ini realita kehidupan saat ini. Tetapi kabar sukacita, kita memiliki sumber penghiburan, sumber pertolongan. Beberapa minggu yang lalu kita sama-sama telah mendengar bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, sesulit apapun, segelap apapun, kita bersyukur, kita bersukacita karena kita punya firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita. Bahkan lebih dalam lagi bahwa firman Tuhan, titah-titah Tuhan, Taurat Tuhan itu menjadi kunci untuk kita diluputkan. Nah, kata diluputkan ini luar biasa menarik Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melalui sengsara, kita bisa melalui penderitaan di dalam hidup ini, kesulitan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengalaman kita, tidak serta-merta karena kehebatan, kemampuan, pengalaman kita. Tetapi di sini firman Tuhan jelas katakan bahwa yang meluputkan kita dari semua sengsara, penderitaan, pergumulan bagi saudara dan saya, yaitu apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Oleh sebab itu pentingnya bagi ibu saudara dan saya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sengsara ini, kita senantiasa hidup dekat dengan firman. Amin. Gereja kita ada program bergemar, haleluya. Mazmur 119 ayat 92 juga mengingatkan di sana seperti ini. Ini pengalaman hidup Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, perhatikan. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Kalau Taurat Tuhan tidak menjadi kegemaran, kesukaan Raja Daud di dalam hidupnya, dia pasti telah binasa dalam kesengsaraan. Raja Daud menyadari betapa pentingnya dia senantiasa bergemar di dalam Tuhan, bergemar di dalam firman Tuhan. Haleluya. Karena disitulah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sehingga Raja Daud bisa melewati dan menang di dalam segala kesengsaraan, penderitaan yang dia alami. Haleluya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-50 dalam pembacaan kita tetap Mazmur 119.
inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Pribadi yang hidup senantiasa bergemar dalam firman Tuhan, pribadi yang senantiasa tidak melupakan firman Tuhan, pribadi yang senantiasa sungguh-sungguh mengingat janji-janji Tuhan, merekalah yang akan bertahan dalam kesengsaraan. Bukan hanya bertahan, tapi menang, dilewatkan dari semua kesengsaraan penderitaan yang dialami di dalam hidup ini. Di tengah-tengah penderitaan COVID ini, Bapak Ibu Saudara, ada kabar sukacita yang memberi jaminan untuk Bapak Ibu Saudara saya dilewatkan, menang di dalam segala kesengsaraan dan penderitaan kita, yaitu jika kita sungguh-sungguh bergemar di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh tidak melupakan waktu-waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama, kita lihat sejenak dalam Mazmur pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama di sana. Mazmur pasal pertama. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, dinyatakan ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang bergemar, orang yang suka, orang yang senantiasa mengingat Taurat Tuhan, mereka seperti tanaman, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oh, haleluya. Daunnya tetap hijau sekalipun di masa-masa sukar, di masa-masa kering, di masa-masa sulit, daunnya tetap hijau. Bukan hanya daun tetap hijau, dia tetap menghasilkan buah pada musimnya, dan dia tidak akan pernah layu. Dia akan selalu berhasil dalam apa yang diperbuatnya. Gambaran pribadi yang senantiasa hidup bergemar di dalam firman Tuhan, senantiasa mengingat Taurat Tuhan di tengah kehidupannya yang penuh kesengsaraan sekalipun, dia diselamatkan, dia hidup, dia berkemenangan. Oleh sebab itu, mari sidang jemaat Tuhan kekasih, terutama secara khusus jemaat di SJA Peniel, dan juga untuk semua sidang jemaat Tuhan secara umum dimanapun Anda berada menyaksikan ibadah gemar online ini, saya mengajak, mendorong untuk kita terus bergemar di dalam firman Tuhan tiap hari, tiap waktu. Terlebih dalam situasi kondisi sengsara seperti ini, jangan kita melupakan waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Itu yang menghidupkan kita, itulah yang meluputkan kita, dan itulah yang memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, hamba telah menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini kepada sidang jemaat kekasih yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini, program ini, mimbar gemar di SJA Peniel. Biarlah Engkau menjamah hati mereka, hidup mereka, dan mereka sungguh-sungguh berkomitmen bersama oleh kuasa Roh Kudus di zaman untuk kami senantiasa bergemar dalam firman-Mu, bergemar dalam Taurat-Mu. Kami senantiasa mengingat ketetapan-ketetapan-Mu, kami mengingat firman-Mu, karena itulah yang menghidupkan kami, itu yang meluputkan kami. Sebab firman-Mu sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pertolongan bagi kami. Kami akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Di tengah musim kemarau, musim kering, daun kami akan tetap selalu hijau.
tidak layu dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang kami perbuat berhasil. Terima kasih. Hamba menyerahkan semua umat-Mu, sidang jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan. Dalam aktivitas hari ini, Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau memimpin, Tuhan Engkau menyertai, bahkan Tuhan Engkau memberkati, membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu untuk tubuhku sidang jemaat dalam segala aktivitas kegiatan hari ini. Jauhkan terpapar dari virus corona. Tetap selamat di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gema. Amin.